Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama dalam pelajaran akidah kelas 8 SMP Intan Ilmu, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibbati tullab, hafizakumullah, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Kepada para santri yang belum membuka videonya, agar membuka videonya. Yang belum membuka videonya, agar membuka videonya sehingga bisa dilihat. Mahathir, Rayyan, buka videonya. Rafa, Fidranur, buka videonya seluruhnya. Rafa, Nabil Hazimi mana? Tidak terlihat Nabil Hazimi. Fidranur. Baik. Para santri sekalian, kita akan memulai mempelajari bab yang ke-24. Kita akan memulai mempelajari bab yang ke-24. Dan sebagai pengetahuan, untuk kelas 8 kita mempelajari sampai bab yang ke-45 insyaallah taala. Untuk kelas 8 2 semester kita akan mempelajari dari nomor bab 23 sampai bab ke-45. Taib. Kita bahas sekarang, penulis mengatakan bab 24 hukum sihir. Sekarang hari Al-Khamis 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah, bertepatan dengan 13 Agustus 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran Al-Aqidah. Baik. Bab yang ke-24. Penulis mengatakan hukum sihir. Bab yang ke-24, penulis mengatakan hukum sihir. Poin pertama yang kita bahas adalah makna bab. Makna bab. Maka maknanya adalah penjelasan tentang hukum sihir, hukum praktek sihir,
penjelasan tentang hukum praktek sihir dan ia termasuk perbuatan syirik akbar. Dia termasuk perbuatan syirik akbar. Nah, kemudian masih berkaitan dengan makna bab, arti sihir secara bahasa. Arti sihir secara bahasa artinya adalah kelembutan. Kelembutan atau tipuan. Kelembutan atau tipuan. Ini arti sihir secara bahasa. Adapun arti sihir secara istilah syariat adalah arti sihir secara istilah syariat adalah ikatan atau buhul. Ikatan atau buhul. Buhul itu ikatan, nanti saya akan contohkan. Ikatan atau buhul dan jampi-jampi. Jampi-jampi, wuqat, waruqah, serta jimat. Serta jimat yang dapat mempengaruhi orang yang disihir, baik dengan rasa cinta atau rasa benci atau rasa ingin bersatu atau rasa ingin berpisah, baik dengan rasa cinta atau rasa benci atau rasa ingin bersatu atau ingin berpisah. Inilah yang disebut dengan sihir. Secara bahasa dia kelembutan, yaitu al-latafah. Al-latafah. Adapun secara kemudian juga al-khida'. Secara bahasa kelembutan atau al-khida', yaitu tipuan. Kemudian secara istilah syariat yaitu ikatan buhul-buhul. Seperti ini. Perhatikan gambarnya. Saya akan perlihatkan gambar buhul. Nah, ini gambar buhul. Ya. Ini adalah gambar buhul. Kemudian juga saya akan carikan lagi ikatan-ikatan dan buhul-buhul. Ini boleh ditambah
Ada yang kurang? Ikatan atau buhul, jampi-jampi, dan rajah-rajah serta jimat. Rajah serta jimat. Rajah seperti ini. Ini rajah. Ya. Ini tulisan-tulisan, angka-angka yang tidak ada artinya. Ini disebut dengan rajah-rajah. Baik dia ada pada tulisan di atas kertas, atau tulisan di atas kain, atau tulisan pada mangkok, pada tempurung kelapa, atau tulisan pada telur. Ini disebut dengan rajah-rajah. Jadi ikatan, buhul-buhul, jampi-jampi. Jampi-jampi adalah orang membaca-bacai. Misalkan Fabian sakit, lalu saya bacai bla 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 bla. Nah, maka sembuh. Maka ini jampi-jampi. Jampi-jampi ada yang dibolehkan, yang disebut dengan ruqyah. Ada yang dibolehkan, yang disebut dengan ruqyah. Ada yang tidak dibolehkan. Nah, ini termasuk juga adalah rajah-rajah. Ini termasuk rajah-rajah. Nah, sedangkan jimat macam-macam bentuknya. Ada yang jimat-jimat dari keris, misalkan nih keris empu gandring. Ya, keris. Nah, ini adalah keris keramat atau dianggap keramat, dan dia akhirnya dijadikan jimat. Atau bisa juga yaitu cincin-cincin yang seperti ini. Cincin-cincin yang dianggap keramat. Nah, ini namanya jimat-jimat. Biasanya cincinnya juga ada rajah-rajah. Seperti ini. Walaupun rajah-rajahnya berasal dari Al-Quran, maka ini tetap pendapat yang lebih kuat. Jimatnya diharamkan, walaupun tulisannya adalah tulisan Al-Quran. Nah, ini juga, ini adalah gelang lengan Patih Gajah Mada. Ya, ini juga enggak, itu Patih Gajah Mada saya bercanda. Ini juga diharamkan dipakai untuk menjaga atau dianggap untuk menjaga menjaga penyakit atau yang semisalnya. Nah, yang dapat mempengaruhi orang yang disihir, baik dengan rasa cinta atau rasa benci. Gara-gara sihir tadi, akhirnya dia mencintai seseorang. Gara-gara sihir tadi, akhirnya dia membenci istrinya, suaminya, gara-gara sihir tadi. Atau rasa ingin bersatu atau rasa ingin berpisah. Ya, rasa ingin bersatu atau rasa ingin berpisah. Kalau seandainya ingin bersatu, misalkan ada seorang laki-laki, misalkan Aflah ingin menikah. Ya. Kemudian Aflah melamar seorang perempuan. Cinta ditolak. Dukun bertindak. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Itu namanya adalah sihir. Yang disebut dalam bahasa Indonesianya guna-guna, santet, pelet, dan semisalnya. Atau Zaidan. Misalkan Zaidan
Raisul Fasl al-Mahluq. Zaidan misalkan dia tebar pesona, banyak perempuan yang suka kepada dia. Kemudian apalagi dia ngaku-ngaku saya adalah santri pesantren Intan Ilmu, banyak perempuan yang suka. Kemudian Zaidan tidak suka, dia ingin belajar saja untuk masalah perempuan nanti kalau sudah waktunya. Akhirnya perempuan ini ditolak oleh Zaidan. Ditolak, akhirnya perempuan ini memakai jimat, sihir. Itulah yang disebut dengan sihir, yaitu menjadikan seseorang yang disihir cinta atau benci, ingin bersatu atau ingin berpisah. Dan saya nasihatkan kepada para santri sekalian, para santri Intan Ilmu haram hukumnya untuk berpacaran. Yang diketahui berpacaran maka akan kena peringatan keras. Ya, Mukhlas, hati-hati. Taib. Sekarang kalau sudah kita pelajari dan maksud daripada sihir sudah dipahami, maka makna bab adalah penjelasan tentang hukum praktek sihir dan termasuk perbuatan, dan ia termasuk perbuatan syirik akbar. Jadi di dalam bab ini, bab yang ke-24, penulis ingin menyebutkan hukum praktek sihir dan juga menjelaskan bahwa hukumnya haram, kemudian ia adalah termasuk perbuatan syirik akbar. Taib. Ahibati hafizakumullah ta'ala, sekarang kita menulis hubungan bab dengan tauhid. Jangan lupa ditulis ya, jangan malas untuk menulis. Karena setiap bab selesai nanti kita akan selalu ada PHP, penilaian harian pengetahuan, dan itu nilainya lebih tinggi dibandingkan penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Tadi sudah kita bahas tentang makna bab. Sekarang yang kedua, hubungan bab dengan tauhid. Apa hubungan bab dengan kitab tauhid? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan bab dengan kitab tauhid adalah bab ini menjelaskan bahwa sihir merusak atau mengurangi atau meniadakan tauhid. Karena sihir tidak akan manjur kecuali dengan meminta pertolongan kepada jin. Sihir tidak akan manjur kecuali dengan minta pertolongan kepada jin. Para santri sekalian, pahami ini baik-baik. Ya. Hubungan bab dengan kitab tauhid. Bab menjelaskan bahwa sihir merusak.
merusak atau mengurangi atau meniadakan tauhid. Artinya orang meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak bermanfaat la ilaha illallahnya kalau seandainya dia masih melakukan perbuatan sihir. Kenapa demikian? Karena dalam perbuatan sihir, seorang yang melakukan praktek sihir pasti minta bantuan dengan jin. Pasti minta bantuan dengan jin. Dan minta bantuan isti'anah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minta bantuan tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Disinilah terletaknya perbuatan sihir. Jadi saya ulangi, terutama Sayyid Hasan yang katanya, Ustadz, anak nggak bisa nulis bagian bawah, nggak jelas. Makanya didengar, ya. Bab menjelaskan bahwa sihir merusak atau mengurangi, meniadakan tauhid, karena sihir tidak akan manjur kecuali dengan meminta pertolongan kepada jin. Dan minta pertolongan kepada jin adalah kesyirikan. Catat, dan minta pertolongan kepada jin adalah kesyirikan. Nah, makanya begitulah hubungan antara tauhid dengan bab yang ke-24. Begitulah hubungan antara bab 24 dengan tauhid. Ini harus dicatat, ya, harus dicatat. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Silahkan, siapa yang mau membaca? Urid minat talib al-jadid an yaqra. Saya ingin dari murid yang baru untuk membaca. Siapa? Nabil Hazimi. Coba. Aina Nabil Hazimi? Liyaqra. Iqra ya Nabil. Suaranya Nabil. Habis ini Mahathir baca. Naam. Siap-siap makanya. Sayyid Hasan, Iqra ya Sayyid. Azza wa Jal, Azza wa Jal ya Sayyid, Azza wa Jal. Zai dan Jim. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat ayatnya. Sekarang kita membahas ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis dalam bab yang ke-24. Quran surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat yang ke-102. Poin yang pertama yaitu makna ayat. Makna ayat, perhatikan baik-baik.
Saya hapus ini. Makna ayat. Di situ disebutkan, perhatikan bukunya masing-masing. Lihat bukunya masing-masing. Demi sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Lihat di sini, sungguh mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Kaum Yahudi. Mereka yang dimaksud adalah kaum Yahudi. Sungguh kaum Yahudi telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah yang dimaksud pada ayat ini adalah kitab Allah yang dimaksud pada ayat ini adalah Taurat. Barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Yang dimaksud dengan tidak ada keuntungan, tidak ada keuntungan maksudnya adalah disiksa di akhirat. Disiksa di akhirat. Nah, ini adalah beberapa makna dari kata-kata yang ada pada ayat tersebut. Sekarang, apa makna ayat? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Maka makna ayatnya adalah, perhatikan baik-baik, makna ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa kaum Yahudi mengetahui sihir mendatangkan keburukan di dunia dan akhirat. Tetapi mereka tetap mengganti kitab Taurat dengan sihir. Ini makna ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa kaum Yahudi mengetahui sihir mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Tetapi mereka kaum Yahudi tetap mengganti kitab Taurat dengan sihir. Maka akhirnya di akhirat mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna ayat. Jadi ketika Allah tadi berfirman, "Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Sungguh mereka kaum Yahudi benar-benar mengetahui bahwa barang siapa yang mengganti kitab Allah Taurat dengan sihir, maka mereka tidak mendapatkan keuntungan
artinya disiksa di akhirat. Tidak mendapatkan keuntungan artinya disiksa di akhirat. Nah, inilah makna ayat ya. Surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, sekarang hubungan ayat dengan bab. Hubungan ayat dengan bab. Ya, apa hubungannya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan ayat dengan bab adalah ayat dengan bab adalah ayat ini menunjukkan diharamkannya perbuatan sihir, karena diancam tidak mendapatkan keuntungan di akhirat. Tidak mendapatkan keuntungan di akhirat. Ayat ini menunjukkan diharamkannya perbuatan sihir karena diancam tidak mendapatkan keuntungan di akhirat, yaitu mendapatkan siksa. Ya. Karena perbuatan sihir adalah kesyirikan yang menghapuskan pahala. Karena perbuatan sihir adalah kesyirikan yang menghapuskan pahala. Ini hubungan bab dengan ayat dengan bab. Ayat 100 Al-Baqarah 102, ayat ini menunjukkan diharamkannya perbuatan sihir karena diancam tidak mendapat keuntungan di akhirat. Orang yang melakukan perbuatan sihir, amalannya terhapus, tidak dapat pahala sama sekali nanti di akhirat. Karena perbuatan sihir adalah kesyirikan yang menghapuskan pahala. Karena perbuatan sihir adalah kesyirikan yang menghapuskan pahala. Nah, sekarang kita masuk kepada faidah ayat. Apa faidah ayat ini? Faidah Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Apa faedahnya? Faedah yang pertama, kafirnya tukang sihir. Faedah yang pertama adalah kafirnya tukang sihir. Jadi pelaku sihir, santet, guna-guna, pelet, ini kufur atau kafir, keluar dari agama Islam.
kalau memang dia terbukti melakukan perbuatan sihir. Ya. Kenapa demikian? Karena dia minta bantuan dengan jin. Dia minta bantuan dengan jin. Maka akhirnya kafir. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, dari ayat ini adalah sihir menghapuskan pahala dari walau hanya sekali melakukan, menghapuskan seluruh pahala, walau hanya sekali melakukan. Karena di dalamnya terdapat syirik akbar, yaitu berdoa minta tolong kepada selain Allah. Nah, ya, sihir menghapuskan seluruh pahala. Amal soleh apapun yang pernah orang lakukan, kalau dia melakukan kesyirikan, kalau dia melakukan perbuatan sihir, walau sekali, perhatikan di papan tulisnya, walau sekali melakukan, maka terhapus amal solehnya seluruhnya, dari awal sampai akhir, dari mulai dia baligh sampai dia melakukan perbuatan sihir tersebut. Karena di dalamnya terdapat syirik akbar, yaitu berdoa minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau sulap, ini pertanyaan dari Oka. Oka suka main sulap Kak Oka? Kalau sulap juga samakah Ustadz? Artinya sama enggak dengan sihir? Maka sulap, perhatikan jawabannya, perhatikan, nanti ini masuk ulangan penilaian harian. Ya, pengetahuan. Sulap adalah sihir secara bahasa. Sulap adalah sihir secara bahasa. Kenapa? Karena di dalam sulap ada tipuan, ada kelembutan. Nah, seperti itu. Karena di dalam sihir ada tipuan, ada kelembutan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Sayyid Hasan Al-Fatih. Pernikahan hasil sihir kalau sudah bertobat apakah sah saja? Yang jelas Sayyid kalau menikah jangan pakai sihir ya. Ya. Taib. Jawabannya adalah yang jelas pernikahannya sah kalau seandainya terkumpul syarat-syarat pernikahan. Yang pertama, ada 2 mempelai, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ada wali laki-laki untuk perempuan. Artinya wali perempuan, ya. Bapaknya kah, pamannya kah, anaknya kah, kakaknya kah.
Ya. Yang ketiga yaitu ada saksi, 2 orang saksi laki-laki. Yang keempat ada mahar. Kalau itu terkumpul maka pernikahannya sah meskipun dipelet sebelum menikah. Meskipun diguna-gunai sebelum menikah, sah. Nah, cuma kalau seandainya demikian, maka sang suami yang memelet, dia wajib bertobat kepada Allah karena dia telah melakukan perbuatan dosa besar yang menghapuskan pahalanya. Pertanyaan dari Muhammad Fabian Kantata As-Siddiqi. Taib. Cara mengetahui orang yang kena sihir itu gimana? Caranya adalah apabila sering keringat dingin tanpa sebab. 1. Yang kedua, sering kesurupan. 2. Yang ketiga, sering berpikiran kosong, ucapan dan perbuatan tidak menentu. Ini contoh-contoh orang yang dimungkinkan kena sihir. Ya, kemudian yang keempat, tidak melakukan sholat atau malas melakukan sholat. Dikhawatirkan orang yang terkena sihir, orang yang seperti ini terkena sihir. Yang kelima, apabila dia membaca Al-Quran, dia muntah-muntah. Atau dibacakan Al-Quran, diruqyah, maka dia merasa pusing, mual, muntah-muntah, atau kesurupan. Nah, ini tanda-tanda orang yang kena sihir. Pertanyaan selanjutnya dari santri sastra Hidayatul Zikra. Ini sastra adalah murid talibun jadid indana fi al-fasli tsamin, yaitu murid baru di kelas 8. Bagaimana dengan gelang yang digunakan untuk kesehatan dan sudah terbukti seperti di TV? Apakah sama dengan sihir? Kalau gelang untuk kesehatan dan sudah terbukti secara valid, maka ini adalah, dan pembuktiannya bisa dipertanggungjawabkan, maka boleh memakainya. Dan dia bukan jimat yang diharamkan dan bukan termasuk perbuatan sihir, asalkan terbukti. Ya, adapun yang di TV tidak mesti harus terbukti. Di TV tidak semuanya terbukti. Nah, ini. Tapi kalau terbukti maka boleh. Kalau terbukti maka boleh. Tujuannya adalah untuk pengobatan. Sebagaimana orang di zaman COVID-19 ini memakai kalung, katanya kalung anti COVID-19, ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maka kalau seandainya terbukti boleh, tapi kalau tidak terbukti maka dianggap jimat. Allahu a'lam. Kemudian cara agar tidak kena sihir bagaimana Ustadz? Khairul Ulum bertanya. Ulum, kaifa haluk ya Ulum? Ulum, bi khair? Gimana murajaahnya? Kaifa muraja'atuka lil Qur'an fil bait ya Ulum? Taib. Tadi pertanyaannya adalah mana tadi? Cara agar tidak terkena sihir. Maka jawabannya yang pertama, harus membentengi diri dari pengaruh sihir. Cara membentengi diri adalah menjadi orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau wahai iblis dan syaitan tidak sanggup untuk melawannya.
harus menjadi hamba Allah. Itu satu. Yang kedua, membentengi diri dengan berzikir pagi dan sore. Nah, jujur, siapa yang tadi pagi habis subuh tidak berzikir? Angkat tangan. Fadil. Fadil ikut grup game online enggak, Fadil? Oke. Mukhlas tidak berzikir? Terlambat bangun subuh. Rayyan, zikir enggak Rayyan? Sastra. Rafif, anta tadhkurullah fi sabah ya Rafif? Baik. Mahathir, zikir enggak? Langsung murajaah. Abdullah Rizki, aina wajhuka ya Abdullah Rizki? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Zikir enggak Abdullah Rizki pagi-pagi? Taib. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah yaitu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ruqyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa Al-Quran adalah syifa, penyembuh, wahudan, warahmah, petunjuk dan juga rahmat. Ridha, zikir enggak ridha? Taib. Kemudian bagaimana cara menasihati anggota keluarga yang percaya sama sihir? Caranya adalah dijelaskan apa itu sihir. Jelaskan dulu pelan-pelan apa itu sihir. Ya, kemudian jelaskan hukum sihir dalam Islam. Mungkin keluarga tersebut menganggapnya boleh. Kemudian yang ketiga, jelaskan bahaya melakukan praktek perbuatan sihir. Selanjutnya, orang yang masuk surga tanpa hisab itu tidak diminta ruqyah. Bagaimana jika ada orang yang terkena sihir dan yang harus diruqyah? Bagus pertanyaannya. Perhatikan baik-baik. Khalid Al-Bahri bertanya. Pada kelas 7 kita belajar ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau sudah dipahami itu, pertanyaan Khalid adalah termasuk orang yang dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa azab adalah tidak meminta diruqyah. Nah, sekarang ada kasus orang kena sihir, mau tidak mau dia harus diruqyah. Bagaimana ini? Maka jawabannya mudah. Meminta diruqyah boleh. Perhatikan baik-baik. Catat baik-baik. Ini nanti akan saya tanya di ulangan PHP. Meminta diruqyah boleh. Ya. Tidak terlarang. Tetapi saya ulangi, meminta diruqyah boleh, tidak terlarang dalam agama Islam. Tetapi kehilangan keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Saya ulangi, meminta diruqyah boleh, tidak terlarang dalam agama Islam, tetapi kehilangan keutamaan, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, begitu. Sudah jam 10:30, cukup kiranya. Ini yang bisa kita sampaikan. Para santri saya berharap berdoa banyak-banyak agar surat minta izin kita ke pemerintah kabupaten diterima, kemudian kita mempersiapkan penarikan para santri secepatnya. Ya.
Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.